Bisa sopir taksi online di Kota Manado, Sulawesi Utara kedapatan melecehkan penumpang wanita. Aksi sopir ini viral setelah penumpang tersebut merekam dan mengunggahnya ke media sosial. Dari tabut perempuan Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Sementara mitos itu berkata pelecehan seksual hanya terjadi pada perempuan. Pelecehan seksual mungkin terdengar sangat biasa di telinga kita, tetapi hal tersebut merupakan hal yang amat cukup memprihatinkan apabila kita berada di negara kita sendiri, yaitu negara Indonesia, di mana sebenarnya pelecehan seksual ini mungkin tergambar di dalam benak kita seorang perempuan yang mengalami tindak asusila. Tapi hal tersebut memang ada benarnya, tapi tidak sepenuhnya benar karena sudah tercatat lebih dari 4.000 kasus tindak pelecehan seksual dialami oleh para laki-laki. Tetapi juga tidak sedikit juga para perempuan yang mengalami tindak pelecehan seksual karena sudah tercatat lebih dari 18.000 kasus para perempuan di Indonesia mengalami tindak kasus pelecehan seksual, dan angka tersebut adalah angka yang sudah terlapor, dan saya yakin bahwa lebih dari 18.000 tersebut masih banyak para perempuan di luar sana yang mengalami tindak kasus pelecehan seksual, tapi mereka tidak berani untuk melapor. Dan saya yakin bahwa angka 18.000 itu saja itu masih sedikit dibandingkan dengan fakta yang ada di sekitar kita. Pelecehan seksual tidak hanya terjadi di dunia nyata, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau pelecehan seksual juga ada di dunia maya. Apalagi kita sedang berada di era yang serba digital, sehingga pelecehan seksual juga kerap kali terjadi di dunia maya, atau mungkin bisa kita sebut sebagai sosial media. Banyak sekali aksi-aksi kejahatan pelecehan seksual di seluruh sosial media yang ada di sekitar kita saat ini. Jadi kita perlu juga mengetahui antara batas-batas apakah hal yang kita terima waktu kita sedang berselancar di sosial media merupakan sudah termasuk tindak pelecehan seksual atau bukan. Pelecehan seksual di Indonesia saat ini tidak hanya karena adanya suatu keinginan atau mungkin suatu kesempatan dari para oknum yang ingin mencederai para korbannya, tetapi pelecehan seksual ini bisa terjadi karena adanya kurang pengetahuan yang diberikan mengenai edukasi seks, di mana hal tersebut sangat amat krusial sehingga para oknum ini tidak mampu untuk menumbuhkan pikiran-pikiran yang positif mengenai edukasi seks itu sendiri, karena mereka hanya ingin melampiaskan nafsu mereka tanpa memikirkan apa yang akan dialami oleh para korbannya. Sehingga kita perlu untuk menggencarkan lebih giat lagi mengenai pengenalan edukasi seks yang ada di Indonesia. Dari poin-poin yang sudah saya sebutkan tadi, kita perlu mencegah dan juga kita perlu menggali lebih dalam mengenai pelecehan seksual, karena yang kita tahu sendiri kalau di Indonesia saat ini pengetahuan dan juga edukasi mengenai seks di Indonesia merupakan hal yang sangat tabu dan juga sangat awam. Jadi kita perlu menggali sedalam mungkin dan juga kita perlu adanya kesadaran akan pentingnya pengetahuan mengenai pelecehan seksual tersebut untuk menghindari pelecehan seksual. Dan hal tersebut tidak hanya menyelamatkan diri kalian sendiri sebagai penonton, tapi juga mampu menyelamatkan banyak orang lain yang ada di sekitar kalian. Jadi bersama kita hentikan pelecehan seksual. Let's go. Clear.